Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat menempuh hidup baru buat yang mau meninggalkan hidup yang lama ya. Kalau kemarin kita bahas yang agak-agak serius, ada suara wanita-wanita juga. Di edisi kali ini kita tiadakan dulu suara wanita ya. Sekali-sekali kita nyobain hidup tanpa wanita gitu, apa rasanya. Yang penting gak homo aja udah. Sekarang kita ngomongin makanan atau minuman. Makanan atau minuman ya. Ya antara dua itulah. Setiap orang pasti punya makanan atau minuman teraneh yang pernah dia coba. Entah itu binatang, entah itu tumbuh-tumbuhan, atau apapun itu. Tapi nih, ada gak yang pernah nyobain, pernah minum atau pernah nyicip oli bekas? Kalau ada, berarti kita sama. Gue pernah nyicip rasanya oli bekas, dan itu enak sih. Ya enak buat diceritain, gak enak buat dirasain. Tapi itu kejadiannya pas gue masih SD ya. Gue lupa itu kelas berapa, tapi itu masih SD. Jadi ceritanya gini, pas gue SD itu jarak sekolah sama rumah gue itu dekat banget, sekitar ya 200-an meter, karena sekolahnya masih di area komplek perumahan gitu kan. Dan kebetulan di kebiasaan gue ketika itu juga, setiap jam istirahat itu gue pulang ke rumah. Tujuannya itu buat nyari makanan atau nyari cemilan yang kali aja bisa dicemilin gitu. Padahal duit jajan udah dikasih sama orang tua pas berangkat, tapi tetap aja mau nyari untung, nyari makanan gratis, dan bahkan itu ke rumah. Dan suatu ketika di jam istirahat, kayak biasa gue pulang ke rumah dengan gembiranya sambil lari-larian gitu. Pas nyampe rumah, waktu itu cuma ada bapak gue di rumah. Bapak gue lagi ngutak-ngatik motor, tapi gue cuek. Gue langsung masuk ke rumah, langsung menuju meja makan dan nyari makanan di situ. Ketika gue lihat meja makan, ada mangkok. Yang mangkok ini beberapa hari sebelumnya dipakai emak gue buat bikin kue. Jadi kebetulan kue itu dibikin pakai karamel gitu. Salah satu bahan kuenya itu karamel. Waktu emak gue bikin kue itu, karamelnya ditaruh di mangkok, yang kebetulan mangkok yang sama yang gue lihat di meja makan pas gue pulang itu. Dengan positive thinking, optimis, dan keyakinan yang penuh, gue meyakini bahwa mangkok itu isinya masih sama gitu, masih karamel, karena warnanya sama, kecoklat-coklatan gelap gitu, persis kayak karamel. Dan dengan pedenya gue celupin jari telunjuk, langsung dicicipin pakai lidah. Dan ternyata itu bukan karamel. Ternyata apa? Ternyata itu oli. Dan parahnya itu oli bekas, kerjaan bapak gue. Dia lagi ganti oli motor ternyata, dan oli bekasnya itu ditampung di mangkok yang sebelumnya dipakai buat naruh karamel. Apa rasanya? Wah, tidak tergambarkan. Itu untung cuma sampai di lidah sih, nggak sampai di telan gitu. Tapi walaupun cuma nyampe di lidah, rasa olinya itu masih berasa sampai 2 hari 3 hari setelah itu. Dan orang tua gue sempat panik ketika itu, takut anaknya keracunan. Akhirnya gue disuruh makan jeruk nipis
jeruk nipis tanpa apa-apa gitu, yang asam banget tuh rasanya. Katanya sih buat penawar racun ya, takut oli bekasnya itu beracun kali. Ya udah, gue makan aja jeruk nipis. Bayangin, habis nyicip oli yang rasanya nggak bisa digambarkan ya. Kalau mau tahu rasanya cobain sendiri lah ya, kalau ada yang berminat. Semoga banyak yang berminat. Habis nyicip oli, nyicip jeruk nipis yang asam banget gitu. Tapi saking kuatnya rasa oli itu, ternyata dia nggak kalah sama rasa jeruk nipis. Bahkan sampai 2 hari 3 hari setelah itu, kalau gue sendawa gitu, rasa olinya masih berasa. Ya ibarat kita habis makan durian lah ya. Kita makan durian, sendawa kan, sendawanya itu ada rasa-rasa duriannya gitu. Nah oli ternyata juga gitu. Bahkan efeknya kayaknya lebih lama oli dibanding durian. Untungnya efeknya cuma sampai di situ, cuma di rasa oli yang lengket di lidah sampai 2-3 hari gitu. Nggak ngaruh ke perut atau ke pencernaan gitu. Untungnya nggak ngaruh sih. Tapi kalau ke otak nggak tahu deh. Ya buat kalian yang penasaran apa rasa oli bekas dan apa dampaknya untuk kesehatan, mungkin salah satu caranya itu kalian datang ke bengkel, tungguin ada orang yang mau ganti oli bekasnya minta, habis itu cicipin. Atau kalau mau berkreasi juga boleh, mungkin mau olinya dicampur kopi, olinya dicampur sirup atau susu, biar ada varian-varian rasanya gitu. Oli vanila mungkin. Atau kalau yang gak berminat ya cukup dengar cerita ini aja.